Bagaimana menerapkan gagasan ini dalam mengasuh anak? Atomic Habit, saya menjelaskan 4 langkah lingkaran yang mendasari semua perilaku manusia: petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. Jika diulang, lingkaran umpan balik neurologis ini akan mengarah untuk pembentukan kebiasaan baru. Berikut adalah lingkaran kebiasaan. Dengan mengingat 4 langkah ini, saya telah menciptakan 4 hukum perubahan perilaku. 1. Petunjuk, membuat itu jelas. 2. Gairah, menjadikan itu menarik. 3. Tanggapan, menjadikan itu mudah. 4. Ganjaran, menjadikan memuaskan. Keempat hukum ini dapat diterapkan untuk membuat perilaku apapun menjadi lebih mudah, dan kebalikan dari masing-masing hukum tersebut dapat diterapkan untuk membuat perilaku apapun menjadi lebih sulit. Jika diterapkan dalam mengasuh anak, hukum ini dapat digunakan untuk membantu anak-anak dan keluarga membentuk kebiasaan yang lebih efektif. Sebelum kita masuk ke detailnya, perlu diperhatikan konsep yang tercakup dalam Atomic Habit. Kebiasaan seharusnya dapat diterapkan dengan baik pada anak-anak dan orang tua. Namun ada satu kunci perbedaan. Kebanyakan orang membaca Atomic Habit dengan tujuan untuk mengerjakan kebiasaan itu sendiri. Namun ketika Anda mempertimbangkan bagaimana menerapkan ide-ide tersebut kepada anak-anak Anda, sekarang Anda sudah melakukan membentuk kebiasaan orang lain. Perbedaan ini menghadirkan tantangan tambahan, dan bagian ini akan memberikan contoh spesifik tentang bagaimana menerapkan ide-ide tersebut dalam mengasuh anak. Saya menawarkan ide-ide ini hanya sebagai titik awal. Tiap keluarga berbeda, dan Anda harus bersedia bereksperimen dengan keempat hukum itu untuk mencari tahu bagaimana hukum tersebut dipetakan ke dalam kehidupan Anda. Jika Anda terus kembali ke ide yang saya sebutkan di Atomic Habit, menurut saya Anda akan menemukan bahwa aplikasinya hampir tidak ada habisnya. Hukum pertama, perubahan perilaku adalah untuk membuatnya jelas. Hukum ini terhubung dengan petunjuk, yang merupakan langkah pertama dari lingkaran kebiasaan. Petunjuk adalah segala sesuatu yang menarik perhatian Anda atau perhatian anak Anda dan menandakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seperti yang Anda duga, ada lebih banyak petunjuk yang jelas sehingga lebih mungkin untuk menarik perhatian seseorang dan untuk ditindaklanjuti. Salah satu cara untuk menerapkan hukum pertama dalam mengasuh anak adalah dengan menerapkan apa yang penulis Julie Morgan, model organisasi taman kanak-kanak. Ruang kelas taman kanak-kanak dirancang untuk memperjelas kemana arah dan tujuan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Menurut Morgenstern, ada 5 ciri utama. 1. Ruangan dibagi menjadi zona aktivitas. 2. Sangat mudah untuk fokus pada satu aktivitas dalam satu waktu. 3. Barang disimpan pada saat digunakan. 4. Menyimpan barang-barang itu menyenangkan. Semuanya punya tempat tersendiri. 5. Visual sesuatu yang penting. Misalnya, jika seorang anak ditugaskan membaca ke kelompok biru, maka bukunya akan masuk rak biru dan mereka duduk di meja biru, dan seterusnya. Dengan kata lain, metode ini berhasil sangat jelas apa yang harus dilakukan dan di mana melakukannya. Anda dapat menerapkan metode serupa di rumah Anda sendiri dengan label berkode warna atau post-it note atau penanda lain yang jelas. Perhatikan kebiasaan menyikat gigi. Olivia mendapat sikat gigi hijau. Michael mendapat sikat gigi merah. Pilihan lainnya adalah membantu anak Anda membuat tumpukan kebiasaannya sendiri. Sebuah konsep yang dibahas dalam bab 5, kebiasaan Atomic Habit. Jika anak Anda kesulitan dengan kebiasaan belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah, maka Anda dapat menggunakan kebiasaan menumpuk untuk memulai rutinitas belajar yang lebih baik. Rumus menumpuk kebiasaan adalah, setelah dalam kurung kebiasaan saat ini, saya akan kebiasaan baru. Setelah aku pulang dari sekolah, aku akan mengeluarkan pekerjaan rumahku dari ranselku dan letakkan di atas meja. Setelah saya keluar dari mobil setelah latihan, saya akan melepas
coklat saya yang kotor dan memakainya di dalam garasi. Setelah saya makan malam, saya akan membilas piring saya dan menaruhnya di mesin cuci piring. Kebiasaan ini harusnya kecil dan mudah dilakukan. Bahkan jika tujuan Anda sebenarnya adalah untuk itu, biarkan anak Anda menghabiskan 1 jam mengerjakan pekerjaan rumahnya. Mulailah dengan bereaksi menumpuk kebiasaan yang mengutamakan lingkungan untuk membuat pekerjaan rumah lebih mudah. Selain itu, Anda dapat menggunakan menumpuk kebiasaan sebagai cara untuk memberi insentif pada perilaku yang diinginkan. Contoh, setelah saya berlatih piano selama 10 menit, saya akan bermain video game. Menumpuk kebiasaan adalah cara sederhana dan efektif untuk memperjelas kebiasaan baru harus terjadi. Hukum kedua tentang perubahan perilaku adalah menjadikannya menarik. Hukum ini berkaitan dengan gairah, yang merupakan langkah kedua dari lingkaran kebiasaan. Seperti yang dapat Anda bayangkan, jika suatu perilaku tidak menarik bagi anak Anda, yaitu jika mereka tidak termotivasi untuk melakukannya, maka Anda akan kesulitan untuk membuat mereka bertindak. Menariknya, salah satu cara terbaik untuk memotivasi anak Anda agar bertindak dengan cara tertentu adalah dengan melakukannya bertindak seperti itu sendiri. Manusia adalah peniru ulung. Seperti yang saya bahas di bab 10 Atomic Habit, kita meniru 3 kelompok. 1 yang dekat, 2 yang banyak, dan 3 yang berkuasa. Di mata anak-anak, orang tua adalah orang yang dekat dan berkuasa, figur otoritas, sehingga sering meniru kebiasaan dan rutinitas orang tuanya. Hal ini terutama berlaku untuk anak kecil. Mintalah orang tua mereka untuk mendapatkan wawasan tentang cara berinteraksi dengan dunia dan memecahkan masalah. Akibatnya, kebiasaan Anda seringkali menjadi kebiasaan anak Anda. Tahan diri Anda ke tingkat yang standar lebih tinggi, dan mereka seringkali akan mengikutinya. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, anak-anak mulai mengambil kebiasaan tidak hanya dari orang tua, tetapi juga dari orang lain dalam hidup mereka. Dan orang tua yang memiliki anak remaja dapat memberitahu Anda hal yang merasa bahwa mereka menghindari peniruan. Lakukan satu hal, anak Anda akan melakukan hal yang sebaliknya. Seiring bertambahnya usia anak, pengaruh sosial orang tuanya cenderung menurun, dan pengaruh sosial teman sebayanya cenderung meningkat. Ini adalah fenomena yang dijelaskan dengan sangat baik dalam The Nurture Assumption oleh Judith Rich Harris. Salah satu kesimpulan utama dari buku Harris adalah bahwa orang tua masih dapat memberikan pengaruh yang kuat pada anak-anaknya. Pengaruhnya terhadap apa yang dilakukan anak-anak mereka dan bagaimana mereka bertindak. Namun mereka melakukannya melalui pintu belakang. 2 pengaruh terbesar orang tua terhadap anak-anak mereka dari waktu ke waktu adalah 1. Gen mereka mewariskannya kepada anak-anak mereka, dan 2. Lingkungan sosial yang mereka pilih untuk anak-anak mereka. Dengan kata lain, kebiasaan anak Anda sangat dipengaruhi oleh teman sebayanya. Tapi Anda bisa mempengaruhi teman-teman di mana mereka bergaul. Anda dapat memilih lingkungan tempat Anda tinggal. Di sekolah mana Anda menyekolahkan mereka, kegiatan ekstrakurikuler apa yang Anda ikuti, dan lebih banyak lagi. Dan lingkungan ini adalah tempat mereka bertemu dengan rekan-rekan mereka. Sederhananya, jika Anda ingin anak Anda menganggap kebiasaan tertentu menarik, tempatkan mereka dalam lingkungan dan kelompok di mana teman-temannya juga akan melakukan kebiasaan tersebut. Atau seperti yang saya katakan di Atomic Habit, bergabunglah dengan grup di mana perilaku yang diinginkan adalah perilaku normal. Ketika seorang anak melihat temannya melakukan suatu kebiasaan, itu menjadi suatu hal yang sangat menarik melakukannya. Hal menarik lainnya adalah kebebasan dan kemandirian. Apalagi dengan anak-anak muda, kebiasaan bisa menjadi lebih menarik ketika mereka diberi kekuasaan atau kebiasaan tersebut. Berikut ini contoh dari Janet Lansbury, penulis No Bad Kids. Jadi, saat dia berkata, "Tidak, aku tidak mau memakai piyamaku. Tetaplah tenang.
Oh, aku mendengarkanmu. Anda tidak ingin memakai piyama Anda. Apa yang Anda ingin pakai di tempat tidur? Atau mungkin manakah dari dua piyama yang akan kamu pakai? Atau aku dengar kamu tidak mau untuk mengenakan piyama Anda. Sangat bisa dimengerti. Tapi kita tidak akan punya waktu untuk membaca buku jika kamu tidak bisa memakainya dalam 5 menit ke depan. Atau apakah kamu ingin memakainya sekarang atau 5 menit lagi? Kuncinya adalah terus mendorong kemandirian dan memberi pilihan sehingga dia tidak merasa diperintah. Bertanggung jawab dengan mudah, sama sekali tidak terancam. Skenario terburuk, dia tidur dengan mengenakan pakaian biasa. Ini mirip dengan disuruh membaca buku untuk kelas bahasa Inggris versus memilih untuk membaca pesan sendiri. Kebiasaan yang sama bisa berubah dari tidak menarik menjadi menarik. Tergantung siapa yang sedang memegang kendali. Hukum ketiga perubahan perilaku adalah membuatnya mudah. Hukum ini dikaitkan dengan sponsor, yaitu perilaku atau kebiasaan sebenarnya yang Anda lakukan. Perilaku lebih mungkin terjadi untuk dilakukan ketika hal-hal tersebut mudah, yaitu ketika hal-hal tersebut dapat dicapai dengan mudah. Sebelum saya membagikan detail langkah ini, saya ingin mengingatkan Anda tentang poin penting saya menulis dalam Atomic Habit mengenai hukum ketiga. Ide dibalik membuatnya mudah bukanlah untuk hanya melakukan hal-hal yang mudah. Idenya adalah untuk membuatnya semudah mungkin saat melakukan sesuatu imbalan itu dalam jangka panjang. Banyak orang tua melakukan kesalahan dengan membuat hidup anak-anak mereka menjadi terlalu mudah. Mereka menulis makalah untuk anak mereka. Lakukan percakapan yang sulit dengan pelatih dan guru untuk anak mereka. Dan sebaliknya, campur tangan setiap kali masalah atau tantangan muncul. Hal ini mungkin mempermudahnya pada saat ini. Tapi itu melanggar pesan yang baru saja saya bagikan di atas. Berpegangan tangan seperti itu tidak menghasilkan apa-apa bagi anak Anda untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam jangka panjang. Daripada melakukan pekerjaan untuk anak Anda dapat membuatnya mudah bagi mereka untuk melakukan hal tersebut bekerja sendiri. Misalnya, Anda dapat mengatur lingkungan pekerjaan rumah anak Anda. Pastikan mereka memiliki tempat yang tenang dengan pena, pensil, dan kertas, serta ruangan yang memilikinya relatif bebas dari gangguan. Untuk ide desain lingkungan lainnya, lihat bab 6 dan 12 Atomic Habits. Strategi serupa dapat digunakan untuk lingkungan sosial. Misalnya, Anda bisa memberi bahasa yang tepat untuk digunakan dalam menangani tekanan teman. Jenis persiapan ini membuatnya lebih mudah untuk mengambil tindakan yang diinginkan pada saat itu. Seperti halnya kebiasaan apapun, semakin dini Anda memulai perubahan ini, semakin baik. Saat aku berada di dalam sekolah menengah, sebuah keluarga dengan 4 saudara laki-laki bersekolah pada waktu yang sama. Saya ingat hari itu, saya mengetahui bahwa mereka tidak memiliki satupun televisi di rumah mereka. Saya tercengang. Ketika saya mengingat kembali kenangan itu hari ini, tidak mengherankan bagi saya bahwa keempatnya, saudara-saudaranya sangat cerdas, banyak membaca dan kuliah di perguruan tinggi yang luar biasa. Sejak usia dini, mereka belajar mencintai buku. Sementara kami semua sedang memutar video permainan dan menonton ESPN, sedangkan mereka membaca. Jenis desain lingkungan ini terlalu ekstrim untuk selera banyak orang. Namun Anda tidak bisa melakukannya. Menyangkal poin utama, anak-anak dan orang tua mereka seringkali merupakan produk dari lingkungan mereka. Anda ingin anak Anda mengembangkan kebiasaan tertentu, jadikanlah kebiasaan itu sebagai kebiasaan pilihan yang nyaman dan mudah dalam lingkungan. Jauh lebih mudah untuk membangun kebiasaan membaca ketika tidak ada televisi. Hukum keempat perubahan perilaku adalah menjadikannya memuaskan. Ini adalah tahap akhir dari pembahasan, dan ini terkait dengan hadiah. Jika ada imbalan yang terkait dengan suatu perilaku, itu adalah rasanya menyenangkan dan memiliki akhir yang memuaskan, maka kita punya alasan untuk mengulanginya di masa depan. Dalam bab 15 dari Atomic Habit, saya mengatakan
Ketiga, hukum pertama tentang perilaku yang membuatnya jelas, membuatnya menarik, dan membuatnya mudah. Meningkatkan peluang bahwa suatu perilaku akan terbentuk kali ini. Hukum keempat tentang perubahan perilaku, buatlah memuaskan. Meningkatkan peluang bahwa suatu perilaku akan terulang di lain waktu. Ini melengkapi lingkaran kebiasaan agar kebiasaan apapun dapat melekat. Anak-anak Anda harus merasa memuaskan atau menyenangkan dalam beberapa kebiasaan tersebut. Inilah kabar baik bagi orang tua. Pujian secara alami memuaskan, dan orang tua berada dalam keadaan sempurna untuk menawarkannya. Setiap anak senang dipuji oleh orang tuanya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan banyak orang tua. Seringkali orang tua mengkritik hal tersebut. Perilaku yang mereka harapkan akan ditujukan oleh anak-anak mereka. Ketika seorang anak introvert tergabung dengan keluarga untuk makan malam, mereka mengatakan sesuatu seperti, "Baiklah, lihat siapa yang memutuskan untuk bergabung dengan kami." Komentar seperti itu membuat Anda tidak puas dengan apa yang Anda lakukan sebelumnya. Berharap mereka tidak akan melakukannya. Jangan mengkritik perilaku yang ingin Anda lihat. Oleh karena itu, menurut saya akan efektif bagi banyak orang tua untuk selalu mengingat filosofi ini. Pujian yang baik, abaikan yang buruk. Itu tidak berarti Anda mengabaikan setiap kesalahan yang dilakukan anak Anda dan tidak pernah memperbaikinya. Kemungkinan besar mustahil bagi Anda untuk melakukan hal tersebut. Kritik, apapun alasannya, tampaknya datang secara alami. Orang tua seringkali berkata sepanjang hari, "Jangan memanjat itu, letakkan itu, jangan sentuh itu, jangan sekarang, jangan masuk ke sana," dan seterusnya. Tapi itu berarti Anda mengingatkan diri sendiri untuk fokus pada bagian baik dari perilaku dan puji mereka untuk tindakan yang ingin Anda lihat. Inilah Janet Lansbury. Kali ini memberikan contoh yang baik tentang apa yang mengabaikan keburukan. Dia merekomendasikan untuk memberikan tanggapan yang merupakan reaksi sederhana. Respon juga berguna ketika anak-anak merengek, berteriak, atau mencoba hal-hal yang tidak senonoh, kata baru yang mereka dengar di prasekolah. Anak-anak lebih cenderung melupakan kata itu dan berhenti merengek atau berteriak jika kita melemahkan perilaku tersebut dengan mengabaikannya, yang tidak berarti sengaja mengabaikan anak kita atau memberikan arahan yang baik dan acuh tak acuh seperti itu agak terlalu keras atau itu kata yang jelek. Tolong jangan menggunakannya. Inilah ide dasarnya. Kapanpun memungkinkan, Anda ingin menggunakan penguatan positif daripada penguatan negatif. Salah satu cara kreatif yang saya dengar untuk melakukan hal ini adalah dengan menciptakan sistem bukti atau tunjangan sistem anak-anak Anda. Namun kuncinya adalah Anda hanya menambahkan uang saku atau bukti ketika anak Anda melakukan sesuatu yang baik daripada menguranginya ketika anak Anda melakukan sesuatu yang buruk. Tunjangan tipikal diambil sebagai hukuman ketika seorang anak melanggar peraturan. Namun mungkin akan lebih efektif untuk mempertimbangkan bagaimana Anda dapat memberi insentif pada kebiasaan baik dengan menambahkan bukti itu. Misalnya, jika anak memilih membaca buku selama 1 jam daripada menonton televisi, mereka mendapat bukti lain. Atau mereka mendapatkan bukti dengan melakukan pekerjaan rumah atau mendapatkan nilai yang baik atau menyelesaikan kebiasaan berharga lainnya. Pada akhirnya, idenya adalah membuat tindakan yang benar menjadi memuaskan. Itu dia. Saya harap Anda menikmati lampiran ini.